Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafihu mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina yatluna kitaballahi wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan yarjuna tijaratan lan tabur. Shadaqallahul adzim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hadithihi, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu illa nazalat alaihimus sakinah wa khasyiathumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi ma'indah. Pemirsa yang dihadiri dan dihormati Allah Subhanahu wa taala, yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dimanapun kalian berada, semoga tetap berada di naungan Allah Subhanahu wa taala. Al-Quran merupakan kitabullah yang diturunkan di bulan yang mulia, yang diturunkan melalui makhluk-makhluk yang mulia. Malaikat Jibril sebagai perantara yang merupakan entitas atau makhluk paling mulia, dan Nabi Muhammad SAW merupakan makhluk paling mulia di antara jajaran seluruh makhluk. Oleh karena itu, bagaimanakah ketika Quran yang kita hafalkan, yang kita baca, itu masuk ke dalam hati kita? Terlebih lagi, bagaimana kalau kita menghafalnya? Tentunya kita juga menjadi manusia yang mulia. Kita hanya manusia biasa. Kita tidak diberikan kelebihan apapun oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun Allah memberikan kelebihan kepada orang-orang tertentu, di mana orang tersebut ketika ingin ada keinginan untuk menghafal Quran, maka disitulah letak kecintaan Allah kepadanya. Oleh karena itu, sudah sepatutnya bagi seorang penghafal Quran untuk selalu menjaga hafalannya dan selalu membaca Al-Quran kapanpun dan dimanapun. Oke, berbicara mengenai menghafal Quran, mungkin teman-teman di sini sudah ada yang hafal Quran sudah 1 juz ataupun 2 juz, ataupun mungkin yang hafizul Quran, masya Allah ya. Tentunya harus ya, di dalam Ramadan ini kita membaca Al-Quran yang banyak itu, karena sebagai tuntutan juga. Dan lumrahnya ketika Ramadan datang dipenuhi dengan amal-amal ibadah soleh, seperti salah satunya membaca Quran itu. Nah, bagi teman-teman yang merasa aku nggak sempet hafal Quran karena sibuk gitu ya, apalagi bagi mahasiswa yang notabene-nya mempunyai banyak kegiatan, entah itu mata kuliahnya banyak ya, kalian ngambil full SKS 24 SKS misalnya, nah, atau enggak kalian berkecimpung ke dalam organisasi ataupun aktivis ya, sebagai aktivis, tentunya itu hanya memiliki waktu sedikit luang untuk meluangkan diri membaca Al-Quran. Itu menjadi suatu ketuntutan bagi mahasiswa. Nah, ada beberapa tips sebenarnya ya. Semua orang bisa menghafal Al-Quran, tak mengenal waktu, tak mengenal usia, tak mengenal derajat. Semuanya bisa menghafal Al-Quran ya. Jadi ada beberapa kiat-kiat yang harus kita lakukan ya. Ini kiat-kiat ini tentunya cocok ya, lumayan relevan dengan kita sebagai mahasiswa ataupun mungkin bapak-bapak yang sudah bekerja memenuhi nafkah keluarganya ya. Yang pertama yaitu menetapkan tujuan dan prioritas. Di sini menetapkan tujuan bisa kita bilang niat ya.
kita tentukan niat kita. Untuk apa kita menghafal Quran? Kita menghafal Quran buat apa sih gitu ya? Apakah kalian menghafal Quran karena untuk mendapatkan beasiswa? Atau hanya ingin dipuji oleh orang gitu? Atau hanya mengincar derajat sosial saja? Itu harus kita koreksi lagi. Itu harus kita benahi lagi niat kita apa untuk menghafal Al-Quran. Lalu kita tentukan skala prioritas kita. Sebenarnya kita ada keinginan nih hafal Quran, tapi seberapa besar sih skala yang ada di dalam hati kita gitu? Seberapa besar keinginan kita untuk menghafal Quran? Nah, oleh karena itu harus ditentukan juga antara niat dengan skala prioritas yang kalian lakukan, kegiatan-kegiatan yang kalian lakukan di organisasi ataupun di kolega kalian. Selanjutnya yang kedua yaitu perencanaan dan penjadwalan. Setelah kalian mempunyai niat yang kuat, menentukan skala prioritas, kalian tentunya melakukan perencanaan sekaligus penjadwalan. Ya, kalian buat schedule. Dari kalian bangun tidur, kalian mau buat apa nih? Kalian bangun tidur, setelah sholat subuh ingin baca Quran, jam 7 kalian masuk sekolah atau kuliah, dan seterusnya. Terus harus kalian tentukan. Ya, supaya tidak tercecer waktu kalian, tidak tercampur antara kalian menghafal Quran dengan bekerja. Karena menghafal Quran itu membutuhkan konsentrasi yang bagus. Ditambah lagi setelah kalian menghafal, kalian tidak boleh melupakannya. Kalian harus kembali lagi atau memurojaah hafalan yang sudah kalian hafal. Itu menjadi suatu tanggung jawab juga bagi kalian yang sudah ingin menghafal Al-Quran. Selanjutnya, setelah kita membuat rundown diri kita sendiri atau timeline dari kegiatan kita sendiri gitu. Yaitu kita harus mempunyai kemampuan untuk mengendalikan waktu. Ya. Jangan waktu yang mengendalikan kita. Ya. Imam Syafi'i berkata, al-waktu kas-sayf illam taqta'hu qata'aka. Ya. Jadi waktu itu seperti pedang, ya, pedang. Kalau kamu nggak memotongnya, maka waktu akan memotongmu. Kita sudah merasakan ya, dunia lembaga, SMP, SMA, waktu mengendalikan kita. Lembaga mengendalikan semua kegiatan kita. Kita nggak punya waktu luang tentunya untuk menjadi diri sendiri, karena masih terpaut dengan lembaga. Nah, kita sebagai mahasiswa tentunya kewajiban utama ketika kita berkuliah itu masuk ke jam yang tepat dan belajar di jam yang tepat. Hanya itu saja. Cuma sisanya kalian ingin berorganisasi, kalian ingin berkecimpung menjadi aktivis, itu adalah pilihan kalian. Dan waktu yang kalian kendalikan. Keempat, ya, setelah kalian membuat penjadwalan, tentunya kalian juga sudah memiliki kemampuan untuk mengendalikan waktu tersebut. Perlunya yang namanya evaluasi. Evaluasi ini penting karena manusia tidak terhindar yang dari namanya kesalahan. Ya. Jadi kita manusia pasti banyak salahnya, tadi kan saya bilang gitu ya, banyak evaluasi gitu. Jadi hal-hal apa yang sekiranya harus diperbaiki dan itu menjadi tingkatan kita untuk kedepannya gitu, dan akan menjadi pengalaman juga, tidak jatuh ke lubang yang sama. Oke, jadi seperti itu. Nah, keempat hal ini tentunya harus dipegang teguh bagi kalian yang ingin menghafal Quran. Sebenarnya tidak hanya menghafal Quran saja teman-teman ya, kalian bisa mempraktekannya juga di kegiatan yang lain gitu. Namun pada pembahasan kali ini lebih terhadap bagaimana kita menghafal Al-Quran. Saya sarankan untuk kalian ya, bagi yang ingin menghafal Al-Quran, cari waktu-waktu di mana pikiran kalian sedang tenang. Cari waktu di mana waktu itu memang benar-benar terhindar dari namanya banyak kegiatan dan di tempat yang sepi dan tidak ramai dikunjungi oleh orang.
Ya, contohnya seperti apa? Ya, di ruangan ketika kalian sendirian, tuh silakan kalian baca Quran, ataupun tempat yang paling efektif untuk menghafal Quran yaitu ada di masjid, teman-teman. Tempat paling recommended pokoknya hanya di masjid ya. Itu tempat paling the best pokoknya. Bahkan Universitas Al-Azhar pun menggunakan masjid sebagai tempat belajar, sebagai media untuk belajar gitu. Karena memang tempat awal mula lembaga-lembaga dunia, lembaga-lembaga pendidikan di dunia ini bermula dari masjid ya. Gitu. Jadi seperti itu teman-teman ya. Dan saya sarankan waktu subuh kalian gunakan untuk murojaah, dan sebelum tidur kalian gunakan waktu untuk menghafal. Karena hafalan hanya diraih ketika dalam hafalan yang kalian raih dengan cepat hanya ketika kalian memiliki konsentrasi yang tinggi dan tidak memiliki tuntutan apapun. Oke. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Alafumikum wa najaa fi hatikum jami'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.